Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok HKNT Jakarta Selatan 04. Di sini saya Muhammad Fahri akan sedikit berbagi terkait cara melakukan pengomposan secara sederhana menggunakan bahan-bahan yang bisa dengan mudah kita temukan di rumah. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi sebenarnya penggunaan satu ember ini merupakan bentuk paling sederhana saja begitu. Kalau misalkan saudara-saudara sekalian ingin menggunakan dua ember begitu, jadi ditumbuk ya. Jadi satu ember utama yang isinya kompos itu di atas dan kemudian satu ember lagi di bawah ya. Tentunya tanpa tutup ya. Jadi nanti bertumbuk seperti ini. Ya ada ruang sekitar segini lah begitu ya. Dengan ember yang lebih kecil sehingga ada ruang di sini. Nah, itu bisa berfungsi sebagai penampung untuk air lindi yang keluar dari komposter utama ini begitu. Jadi kalau misalkan saudara sekalian tidak ingin ada air lindi yang keluar dari komposter utama ini, bisa menggunakan ember satu lagi begitu untuk ya menjadi tempat penampungan bagi si air lindinya itu. Ya, langsung saja kita masukkan semua bahan-bahannya ya. Ini kita masukkan dedaunan kering terlebih dahulu. Ya, sampai beberapa senti begitu ya, tidak perlu terlalu banyak juga cukup. Kemudian setelah itu kita pakai pupuk kandang. Nah, kita lapisi. Nah, nanti jadi lapisannya itu seperti tiramisu. Secara umum nanti bentukannya itu seperti wafer. Meskipun nanti juga kita akan melakukan pembalikan. Kalau misalkan sudah pembalikan, tentunya ya bahan-bahan itu akan teracak kembali gitu ya. Nah, setelah itu kita juga memasukkan sampah-sampah dapur yang sudah kita siapkan juga seperti ini. Bebas saja sebenarnya. Nah, kalau misalkan dirasa sudah cukup tinggi, kita masukkan kembali. Nah, jadi nanti sumber mikroorganismenya itu tidak hanya dari bawah saja, tapi juga dari atas gitu. Nah, diharapkan dengan ini yaitu pengomposannya akan berjalan lebih cepat. Kalau misalkan bahannya itu makin beragam, sebenarnya kompos itu makin baik. Nah, saran-saran mungkin untuk menggunakan petai-petaian, nah itu juga bagus sebenarnya. Seperti lamtoro atau mungkin kacang-kacangan, daun-daun kacang-kacangan juga bisa. Daun kacang hijau, kacang kedelai, kacang panjang juga bisa. Tapi kalau bisa juga jangan terlalu padat dan jangan terlalu tinggi ya. Karena kalau misalkan terlalu tinggi nanti udaranya akan susah masuk. Kalau misalkan udaranya susah untuk masuk, kita bisa melakukan beberapa cara ya. Seperti kembalikan, atau misalkan kita mengisi pengudaraan dengan yang memasukkan seperti paralon yang sudah dibangun-bangun ke dalam sini, ke bawah sini seperti itu. Nanti dia akan menjadi sumber udara juga. Tentu kalau misalkan seperti itu butuh ya instalasi khusus ya. Kalau misalkan saudara tahu kan biasanya ada yang pakai paralon yang dimasukkan di sini ya, di bagian ini lagi, kemudian dibentuk seperti T begitu ke bawah. Nah, tapi kalau misalkan kayak gitu kan perlu teknis seperti itu ya, dan memerlukan biaya yang lebih begitu. Sedangkan kalau misalkan di sini kita hanya memakai bahan-bahan yang ada, dan juga proses-proses yang kita gunakan ini sangat sederhana, karena seperti yang tadi sudah ditampilkan, bahan-bahan yang digunakan itu ya bisa kita temukan sehari-hari lah. Kita bisa menemukan paku di mana saja gitu. Ya tidak di mana saja sebenarnya. Kita harus ke tukang bangunan dulu ya. Tapi kita bisa menggunakan paku yang ada gitu. Kemudian korek api juga bisa, tapi korek api mungkin gampang rusak ya. Ya mungkin sumber api lainnya begitu. Ya mungkin seperti ini saja begitu untuk komposnya, untuk lapisan-lapisan komposnya. Cukup sederhana kan? Ya, setelah semua bahan-bahan masuk, sekarang tinggal tutup saja komposternya
Nah, kita menutup komposter ini agar tidak ada serangga-serangga yang masuk kemari. Kalau misalkan ada serangga-serangga masuk kemari, bisa jadi dia itu bertumpuk di sini dan pada akhirnya ya semua anak-anaknya keluar gitu. Sehingga ya mungkin kita tidak suka dengan hal itu. Gitu. Ya kalau misalkan dia itu belatung saja sebenarnya tidak apa-apa karena belatung itu juga membantu proses dekomposisi. Tapi kalau misalkan kecoa gitu ya, kita kan tidak ingin ya ada kecoa yang masuk ke dalam struktur kita seperti itu. Ya baik saudara-saudara sekalian, kalau misalkan kompos ini sudah beberapa hari, tentu kita harus melakukan pembalikan seperti itu. Pembalikan ini fungsinya agar sirkulasi udara di dalam kompos itu bisa kembali menjadi baik. Kalau misalkan sirkulasi di dalam kompos itu tidak baik, otomatis kompos itu akan mengalami pengomposan secara anaerobik. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pengomposan jika terjadi secara anaerobik, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut. Gitu. Lalu bagaimana cara pembalikannya? Pembalikan ini sangat simpel kalau misalkan kita pakai sistem yang seperti ini. Karena mudah, sangat-sangat mudah, hanya dilakukan seperti ini saja. Harapannya dengan melakukan hal tersebut, bahan-bahan yang ada di dalam kompos itu akan teracak kembali, sehingga terbentuk ruang-ruang udara lagi. Begitu. Ya meskipun seperti itu juga tidak ada salahnya kalau misalkan saudara-saudara sekalian juga membuka tutupnya untuk sementara waktu seperti itu. Tapi jangan sampai ada serangga-serangga yang masuk. Ya mungkin tidak usah dibuka juga sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kita juga harus melakukan kelembapan kembali ke komposnya ini. Ya baik saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah melihat bagaimana caranya untuk membuat pengomposan dengan metode yang sangat sederhana gitu ya. Dan juga kita melihat bagaimana caranya untuk membalikan kompos seperti itu, yang juga sangat sederhana begitu. Nah sekarang untuk hasil jadinya bisa kita lihat di sini. Nah untuk hasil jadinya tentunya bisa kita lihat seperti ini ya. Dia itu bentuknya remah dan kemudian warnanya itu coklat agak kehitaman, dan kalau misalkan kita cium baunya itu seperti bau tanah gitu. Kalau misalkan baunya selain bau tanah, mungkin di situ sudah terjadi kesalahan pada proses pengomposannya seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk pembalikan kompos sendiri saya sarankan untuk melakukannya setiap 3 hari sekali. Kemudian kompos itu kira-kira akan jadi sekitar 30 hari, 1 bulan gitu. Bisa lebih cepat 2 minggu, bisa juga lebih lama, tergantung terhadap banyak faktor gitu. Faktor-faktor tersebut disampaikan di dalam buklet yang sudah kami sampaikan di grup WhatsApp. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, silakan sampaikan ke kami atau ke saya sendiri, Muhammad Fakri. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.